Ketika istana dipenuhi intrik dan pedang saudara menghunus leher sendiri, dinasti Seljuk terpecah. Pewaris saling menumpahkan darah sementara musuh dari luar mengintai. Inilah awal dari fitnah Seljuk. Perang saudara yang mengguncang dunia Islam. Apa yang terjadi? Bagaimana kita memahaminya? Inilah sebuah narasi kisah tentang fitnah Seljuk. Pecahnya perang saudara Seljuk atau fitnah Seljuk yang terjadi pada masa awal pemerintahan Al-Mustazir Billah adalah konflik dinasti besar yang melemahkan kekuasaan dinasti Seljuk dan turut memengaruhi posisi kekhalifahan Abbasiyah. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah yang pertama pada tahun 1092 Masehi, kekuasaan Seljuk yang semula terpusat di bawah satu sultan besar mulai terpecah antara beberapa anggota keluarganya yang saling berebut legitimasi dan wilayah. Malik Shah meninggalkan beberapa putra, di antaranya Barkiyaruk dan Mahmud, serta kerabat lain seperti Tutush yang pertama di Suriah. Tidak adanya sistem suksesi yang mapan menyebabkan kekosongan kekuasaan yang langsung disusul dengan perebutan tahta. Istri Malik Shah, Terken Khatun, berusaha menaikkan putranya yang masih kecil, Mahmud, sebagai Sultan Seljuk. Ia mengangkat Mahmud sebagai penerus resmi dengan dukungan beberapa amir dan wazir tertentu. Namun banyak penguasa daerah dan panglima militer tidak mengakui Mahmud, karena usianya yang terlalu muda dan pengaruh ibunya yang kuat. Di sisi lain, Barkiyaruk, anak Malik Shah dari istri lainnya, didukung oleh faksi kuat di istana, termasuk beberapa jenderal dan gubernur. Ia akhirnya dinyatakan sebagai sultan di wilayah Rey, dan mulai memobilisasi kekuatan untuk mengklaim seluruh kekuasaan Seljuk. Pertempuran antara kubu Barkiyaruk dan Mahmud pecah tidak lama setelah kematian Malik Shah. Mahmud berhasil menguasai Baghdad selama beberapa waktu, dan Khalifah Abbasiyah Al-Mustazir saat itu sempat menyatakan dukungannya secara resmi. Namun dalam waktu singkat, Barkiyaruk berhasil menghimpun kekuatan yang lebih besar dan merebut Baghdad pada tahun 1094 Masehi. Mahmud ditangkap dan kemudian wafat tak lama setelahnya. Dan Barkiyaruk pun menjadi penguasa tunggal, meskipun posisinya tetap digoyang oleh konflik-konflik baru yang segera muncul. Setelah berhasil mengalahkan Mahmud, Barkiyaruk tidak mendapatkan stabilitas, karena muncul penantang baru, pamannya sendiri, Tutush yang berkuasa di Damaskus dan Aleppo. Tutush mengklaim sebagai penerus sah Malik Shah dan memulai serangan dari Suriah ke arah Irak dan Persia. Pada tahun 1095, Barkiyaruk bertempur melawan Tutush dan berhasil membunuhnya di medan pertempuran. Namun kematian Tutush justru menambah kerumitan, karena kedua anaknya, Ridwan di Aleppo dan Dukak di Damaskus, mendirikan pemerintahan sendiri-sendiri yang semakin memecah wilayah kekuasaan Seljuk di Syam. Barkiyaruk yang telah menjadi sultan secara de facto, ternyata tidak dapat mengendalikan seluruh kekuasaan. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul kembali konflik baru antara dirinya dan adiknya, Muhammad Tapar, yang juga mengklaim tahta Seljuk dengan dukungan kelompok militer yang tak puas. Perang saudara antara Barkiyaruk dan Muhammad Tapar berlangsung selama bertahun-tahun dengan hasil yang tidak menentukan. Beberapa kali mereka membuat kesepakatan damai, membagi wilayah kekuasaan, namun kemudian kembali berperang. Kondisi ini terus berlangsung hingga akhir hayat Barkiyaruk yang wafat dalam keadaan sakit dan lemah kekuasaannya pada tahun 1105 Masehi, memberi jalan bagi Muhammad Tapar menjadi penguasa tunggal Seljuk. Fitnah Seljuk ini menyebabkan melemahnya otoritas pusat, meningkatnya kekuasaan amir-amir daerah, dan terganggunya solidaritas politik Islam. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh kekuatan asing, terutama oleh pasukan salib, yang mulai menyerang wilayah Syam dan Palestina dari tahun 1096 Masehi. Pada akhirnya, fitnah internal Seljuk menjadi salah satu penyebab utama mengapa dunia Islam tidak mampu memberikan perlawanan efektif saat Perang Salib pertama meletus, dan bagaimana Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1099 Masehi. Khalifah Abbasiyah Al-Mustazir tidak berdaya dalam menghadapi dinamika ini, karena secara de facto hanya berperan sebagai simbol agama, tanpa kekuatan militer maupun kendali atas wilayah. Fitnah Seljuk bukan hanya konflik dinasti, tetapi menjadi titik balik penting dalam fragmentasi politik dunia Islam abad ke-11.
Berikut beberapa fakta mengenai Perang Saudara Seljuk ini. Fitnah Seljuk tidak hanya terjadi di wilayah Irak dan Persia, tetapi juga meluas ke wilayah Syam atau Suriah dan Khurasan. Setelah kematian Tutush yang pertama pada tahun 1095, kedua anaknya, Ridwan di Aleppo dan Dukak di Damaskus, saling bermusuhan dan menyebabkan pecahnya kekuasaan di wilayah Syam. Perang saudara menyebabkan para emir dan amir daerah semakin kuat secara otonom. Mereka seringkali bersikap oportunistik, memilih berpihak pada faksi tertentu, atau menjaga kekuasaan mereka sendiri, daripada setia pada satu otoritas pusat. Setelah terbunuhnya Nizam al-Mulk pada tahun 1092 Masehi, stabilitas administrasi Seljuk menurun drastis. Madrasah Nizamiyah kehilangan arah dan tidak lagi berperan sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi yang kuat dalam pemerintahan. To break time, Zol Point 5. Sumber daya militer Seljuk benar-benar terkuras habis untuk menghadapi konflik internal antar keluarga, sehingga mereka tidak mampu menghadapi ancaman eksternal seperti serangan pasukan salib atau ekspansi kelompok Batinia. Kekhalifahan Abbasiyah pada masa itu dijadikan alat perebutan legitimasi politik oleh para Sultan Seljuk. Setiap pihak yang bertikai, mereka semua berusaha mendapatkan pengakuan dari Khalifah Al-Mustazir untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Jalur perdagangan utama yang menghubungkan kota-kota besar seperti Khurasan, Rayyi, Baghdad, dan Damaskus menjadi terganggu. Kondisi ini tentu saja memperburuk perekonomian rakyat dan menyebabkan kemunduran pusat-pusat dagang penting. Keluarga Malik Shah, akhirnya menjadi simbol perpecahan. Anak-anak, istri, paman, dan keponakan saling bertikai. Tidak ada satu tokoh pun setelah Malik Shah yang memiliki karisma atau kekuatan untuk menyatukan dinasti Seljuk kembali. Setelah Barkiyaruk wafat, Muhammad Tapar menjadi sultan dan berusaha menjalin hubungan baik dengan Khalifah Al-Mustazir, serta memerangi kelompok Syiah Batinia. Namun upaya ini, sayangnya, sudah terlambat karena kondisi politik dan sosial dunia Islam sudah terlanjur terpecah.